Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Kak Git mau bahas materi tentang momentum dan impuls, ini fisika untuk kelas 10. Yang pertama adalah momentum nih kita bahas. Momentum itu apa sih sebenarnya? Momentum adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda yang sedang bergerak. Jadi simpelnya, semakin besar momentum suatu benda, maka dia juga akan semakin sulit untuk dihentikan ketika sedang bergerak. Sebaliknya, jika suatu benda memiliki momentum yang kecil, maka semakin mudah juga benda tersebut untuk dihentikan ketika sedang bergerak. Nah, momentum P dirumuskan sebagai hasil kali antara massa dan kecepatan benda tersebut. Dengan P adalah momentum, satuannya kilogram meter per sekon, M-nya adalah massa, satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan, satuannya meter per second. Yang kedua adalah impuls. Impuls adalah ukuran seberapa besar gaya luar untuk mengubah momentum suatu benda. Atau dengan kata lain, impuls juga bisa dikenal atau dikatakan sebagai perubahan dari momentum. Nah, impuls dirumuskan sebagai berikut. Impuls bisa F kali selang waktu, jadi gaya kali selang waktu, atau bisa juga impuls sama dengan perubahan momentum. Perubahan momentum ini maksudnya ya P2 dikurang P1 gitu ya. Atau ini bisa juga M dikali V2 terus dikurang M kali V1. Nah, karena mereka berdua ini sama, kita boleh gabungin persamaannya. Berarti kita dapat F kali delta T itu sama dengan M kali V2 dikurang M kali V1 gitu ya. Atau boleh disingkat F kali delta T sama dengan M dikali delta V. Itu boleh dibuat jadi kayak gini. Nah, dari penjabaran materi sebelumnya berarti diambil kesimpulan bahwa impuls adalah perubahan dari momentum. Karena impuls itu sama dengan momentum, maka mereka mempunyai satuan yang sama gitu ya. Satuannya apa? Tulis dulu nih, satuan yang sama yaitu kilogram meter per sekon gitu ya. Atau ini bisa disingkat dengan Newton second gitu. Yang kedua, karena punya satuan yang sama, otomatis dimensinya juga sama. Dimensinya sama. Dimensinya itu apa? Ini kilogram, itu M ya. Ini satuan panjang berarti L, terus ini satuan waktu berarti T, tapi naik ke atas T pangkat min 1, itu dimensinya. Contoh soal, sebuah benda bermassa 5 kg dan melaju dengan kecepatan 36 km per jam, menabrak benda lain dan berhenti dalam waktu 0,1 second. Gaya rata-rata pada benda selama berlangsungnya tabrakan adalah, ini udah ditulis semua yang diketahui, tapi di sini satuan kecepatannya masih kilometer per jam, harus diubah ke meter per second, ini jadinya 10 meter per second gitu ya. Terus tinggal dihitung pakai apa? Yang ditanya kan gaya nih, berarti F yang ditanya ya. F-nya berapa gitu kan. Nah, tadi itu apa? F dikali delta T sama dengan M dikali delta V, perubahan kecepatannya. F dikali delta T-nya 0,1 sama dengan M-nya 5 kg dikali perubahan kecepatannya ini 10 gitu kan. Berarti F sama dengan 50 dibagi 0,1. Maka F-nya adalah 500 Newton. Jawabannya yang B. Contoh yang kedua, sebuah bola kasti yang masanya 0,1 kg dilempar horizontal ke kanan dengan kecepatan 20 meter per second. Kemudian dipukul. Bola berubah arah dengan kecepatan 40 meter per second ke kiri. Jika kontak bola dan pemukul terjadi selama 0,0001 second, maka besar impuls yang diberikan pemukul pada bola adalah,
Nah, ini yang diketahui udah saya tulis ya. Terus yang ditanyakan impuls. Impuls itu tadi boleh ngerjain pakai I sama dengan F kali delta T gitu ya. Delta T-nya ada, tapi kan F-nya nggak ada, Kak. Gitu. Terus gimana? Ya udah, berarti ngitung impulsnya dengan cara lain, yaitu M dikali delta V gitu ya. Berarti gini kan, M dikali V2 kurang V1. Nah, tapi nih ada tapinya ya. Kecepatan itu kan merupakan besaran vektor, otomatis ada arahnya, jadi ada plus minusnya. Ini kan beda arah kan, yang satu ke kanan, yang satu lagi ke kiri. Jadi awalnya tuh ke kanan, berarti yang ini tuh positif gitu ya. Terus sedangkan V2-nya kemudian berbalik arah, berarti negatif gitu. Nah, jadi dimasukin ke sini gimana? M-nya itu 0,1, V2-nya minus 40, dikurang V1-nya 20. Berarti 0,1 dikali minus 60 sama dengan minus 6 Newton second gitu ya. Jawabannya yang mana? Tetap yang C. Terus kan ada minusnya. Ya nggak apa-apa, minus tanda minus di sini nih hanya menyatakan arahnya aja gitu, bahwa arah impulsnya itu diberikan ke kiri gitu ya. Tapi kalau untuk besarnya itu tetap 6 Newton second. Soal berikutnya, grafik di atas menyatakan hubungan gaya F yang bekerja pada benda bermassa 3 kg terhadap waktu T selama gaya itu bekerja pada benda. Jika benda mula-mula diam, maka impuls yang diberikan pada benda dalam selang waktu 9 second sampai 12 second. Berarti di sini aja nih, 9 sampai 12. Nah, kalau ketemu grafik kayak gini, terus yang ditanya impulsnya, itu kalau gampangnya tinggal hitung luas grafiknya aja. Karena dari 9 sampai 12 di sini aja, berarti bentuknya segitiga ya. Luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi gitu ya. Alasnya tuh ini 9 ke 12 tuh 3 ya. Setengah kali 3 kali tingginya ini 4. Berapa? Jadinya 6 Newton second. Gitu, jadi jawabannya yang C.